Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selaku perwakilan dari kelompok Wethering akan melakukan presentasi yang menggunakan PPT dengan judul analisis internal dan eksternal strategi pada Wethering, yang mana yang saya hormati dosen pengampu kami Ibu Ilma Wulansari Hasdiansa SEMM, dan kemudian teman-teman saya atas nama yang pertama Velga Yuandini, Andi Muhammad Farid, Siraj Husaini Firdaus, dan saya sendiri Muhammad Fariski. Kemudian tanpa berlama-lama saya berikan kepada pemateri pertama untuk membacakan slide pertama kami atas nama Andi Muhammad Farid, dan kemudian saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baik teman-teman, materi pertamanya itu tentang company profile dari Withring. Nah, Withring sendiri yang di PT Runs yang Internasional Indonesia, Withring didirikan pada tahun 2012 dan memasuki Indonesia pada tahun 2022. Withring sendiri ini adalah salah satu merek minuman kekinian yang berkembang pesat di Indonesia dengan konsep utama menghadirkan minuman sehat, segar, dan sesuai tren anak muda. Berdiri dengan visi menjadi pilihan utama bagi konsumen yang menginginkan minuman berbasis buah, yogurt, dan teh dengan cita rasa modern. Withring terus berinovasi menghadirkan berbagai varian menu yang tidak hanya lezat tetapi juga memiliki nilai kesehatan. Nah, Withring sendiri itu memiliki produk seperti es krim, teh buah, smoothies, yogurt, kopi. Nah, sampai saat ini jumlah gerai Withring itu sudah ada lebih dari 700.000 dengan target gerai sampai 2.000. Nah, target pasar Withring sendiri itu adalah Gen Z dan generasi milenial. Selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu existing condition. Seperti yang diketahui, existing condition dari withering. Yang pertama itu konsepnya. Konsep withering sendiri itu yang seperti yang kita ketahui adalah memiliki minuman sehat, segar, trendy, dan harga yang terjangkau. Nah, produk yang inovatif. Yang seperti yang diketahui, withering itu memiliki produk-produk yang bisa dibilang sehat karena kurang gulanya itu dikurangi dan memiliki nol gula. Yang ketiga distribusi gerai strategis dan Windring juga sudah bekerja sama dengan GoFood, GrabFood dan ShopeeFood. Yang keempat promosi, Windring aktif di media sosial dan juga bekerja sama dengan para influencer untuk mempromosikan produknya. Nah, di media sosial juga Windring itu mengadakan tantangan atau challenge. Baik, baik, mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada pematerinya Andi Muhammad Farid. Kemudian untuk melanjutkan materi selanjutnya saya berikan kepada pemateri atas nama Siraj Husaini Firdaus. Dengan ini saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu internal analisis, di mana strength yaitu kekuatan pada perusahaan Withring ini adalah produk yang sehat, di mana tren pada Indonesia saat ini yaitu tren minuman sehat, di mana kekuatan utama Withring terletak pada inovasi produk sehat berbasis buah dan yogurt. Yang kedua itu merek estetika, di mana di mana perusahaan Withring ini memiliki citra brand yang modern dan estetik sesuai dengan kebutuhan generasi muda yang sangat aktif di media sosial. Yang ketiga itu distribusi online dan offline, di mana Withring ini menjual produknya secara online maupun offline. Yang kedua itu weakness, di mana kesadaran rendah, yang dimana itu perusahaan Withring ini masih memiliki brand awareness yang rendah jika dibandingkan dengan pesaing yang lain. Yang kedua itu harga relatif tinggi, di mana harga pada brand Withring ini memiliki harga yang tinggi dibandingkan dengan pesaing yaitu Mixu. Yang ketiga itu outlet terbatas. Next slide.
Yang selanjutnya itu external analysis, di mana opportunities atau peluangnya yaitu tren gaya hidup sehat, pemasaran digital, dan perluasan waralaba, di mana tren gaya hidup sehat relevan dengan gaya hidup Gen Z dan milenial. Juga membantu perusahaan untuk menonjolkan identitas brand meski berada dalam persaingan yang padat. Juga memiliki desain kemasan yang menarik, visual branding yang kuat, di mana perusahaan Withering juga memiliki gerai yang strategis dan menjual bekerja sama dengan GoFood, GrabFood maupun ShopeeFood. Ancaman di mana Withering ini memiliki persaingan yang ketat, yang dimana sudah ada perusahaan sebelum Withering yaitu Mixu maupun Chat Time. Terus memiliki masalah plastik dan produk substitusi tinggi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Kemudian saya berikan lagi kepada pemateri selanjutnya atas nama Vilga Yondini. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan membawakan materi tentang analytical tools, di mana SO-nya itu, strike opportunities-nya yaitu memanfaatkan citra merek dan estetika untuk menarik anak muda melalui ekspansi, franchise, dan promosi digital agresif. Yang kedua yaitu kelemahannya meningkatkan kesadaran dengan merek, kampanye online, dan promo pelajar agar produk lebih terjangkau. Dan yang ketiga yaitu strength, mengembangkan inovasi produk, sehat baru untuk menghadapi substitusi sekaligus menjaga diferensi dan pesaing. Dan yang terakhir yaitu weakness, di mana diperluas distribusi outlet dan digunakan untuk kemasan ramah lingkungan untuk mengatasi keterbatasan serta mengurangi isu lingkungan. Next. Dan Bastan Consulting Group-nya yaitu yang pertama bintangnya fruity dan smoothies, permintaan tinggi, pertumbuhan cepat, layak untuk terus dikembangkan. Dan yang kedua yaitu cash cows, milk tea, The Classic, dan brown sugar boba, penjualan stabil dengan margin keuntungan besar. Dan yang ketiga yaitu question marks, di mana seri yogurt atau Yakult punya potensi besar sejalan dengan tren sehat, tapi butuh promosi intensif. Dan yang terakhir yaitu Dux, di mana menu musiman atau eksperimen, kontribusi rendah sebaiknya dibatasi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri. Kemudian untuk melanjutkan materi selanjutnya, pada materinya yaitu analytical tools. Yang mana analytical tools ini meliputi IE Matrix, yang mana dalam IE Matrix-nya Withering, posisi tumbuh dan bangun. Yang mana yang dimaksud di sini strateginya intensif dan integratif. Yang mana perusahaan Withering juga menunjukkan bahwa strateginya sangat berpengaruh seperti dalam penetrasi pasar, pengembangan produk baru, serta ekspansi franchise. Dan kemudian perceptual mapping, yang mana dalam produk Withering mereka melakukan yang namanya sehat, estetika, dan harga menengah, yang mana hal ini sangat cocok untuk generasi Gen Z dan milenial untuk usia yang rata-rata usia 15-30 tahun. Dan kemudian untuk di space matrix-nya, mana Withering ini terbilang mereka posisinya agresif, yang mana agresif pada ekspansi dan inovasi, dan
jemu-jemunya, WeDrink juga melakukan ekspansi dan inovasi yang tak terhitung lagi jumlahnya. Nah, kemudian saya lanjutkan kepada slide selanjutnya, yaitu conclusion dan recommendation. Pada potensi besar, tetapi kesadaran dan distribusi masih lemah. Oleh karena itu, kami memberikan strategi yang agresif kepada WeDrink, yang mana itu berupa branding digital, inovasi, dan ekspansi warbala. Serta rekomendasi yang kami berikan yaitu berupa memperkuat kesadaran melalui pemasaran digital. Kemudian, memperluas lagi ke kuota tingkat 2 dan ketiga, yang mana dalam bentuk pemasaran produknya. Kemudian yang ketiga, inovasi produk yang sehat, plus dengan kemasan yang ramah lingkungan, yang mana dapat mendukung apalagi generasi Gen Z untuk yang sangat peduli terhadap lingkungan. Dan yang keempat, strategi harga yang fleksibel, yang mana meliputi promosi, bundling, serta program loyalitas. Yang terakhir yang kami rekomendasi ini yang sangat berpengaruh kepada generasi Gen Z dan milenial, dikarenakan mereka sangat tertarik pada promosi hingga dengan program loyalitas yang diberikan kepada customer. Mungkin karena ini sudah memasuki slide terakhir, kami dari kelompok WeDrink mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan presentasi. Kami dari kelompok WeDrink mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.